kalau misalkan apa sih kan ada istilah portal gitu kan kalau antar komunitas. Sebenarnya nih jujur males gak sih sebenarnya buat nyamperinnya? Oh enggak, itu inti dari touring sebenarnya ya. Jadi kalau orang lain bilang touring itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Kalau buat saya harus ditambah nih. Betul. Ada tapi saya nggak mau nyebutin daerahnya ya. Ya nggak apa-apa. Nggak boleh bawa aja. Kopi, nggak boleh bawa ketan, nggak boleh bawa apa susu ya? Kopi ketan. Cuma kalau saya begini, oli yang biasanya kalau di dalam kota pakainya 2.000, kalau jalan jauh saya gantinya di 1.500. Karena halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini kita ngobrol lagi nih dengan teman-teman komunitas motor ya. Kita sudah kedatangan dari teman-teman XSR Brotherhood Indonesia. Halo Om, selamat datang. Boleh kenalan dengan siapa namanya masing-masing di sini? Saya Joe dari Bali. Dari Bali. XSR Brotherhood Bali berarti? Iya. Satu lagi? Kalau saya Fahrul dari XSR Chapter Tangerang. Chapter Tangerang. Waduh, dua-duanya berarti nggak ada yang domisili Jakarta nih berarti. Oh, nggak ada. Ini Om Jo dari Bali langsung? Iya, langsung. Langsung buat ke Podcast Station aja nih, khusus ke sini. Ini sebagai ketua atau apa Om? Sebagai ketua umum, alhamdulillah. Sebutannya ketua umum kalau di XSR. Ketua umum. Kalau Om Fahrul? Sebagai anggota survei. Ketua chapter Tangerang. Ketua chapter Tangerang. Oke. Ini kalau boleh tahu agendanya selama di Jakarta udah kemana aja nih Om Jo? Oh kemarin kita sebenarnya diundang untuk menghadiri anniversary gabungan ya. Jadi 5 chapter kebetulan berdirinya tuh berdekatan. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jabodetabek gitu. Ya. Kalau total udah berapa membernya? Total yang terregistrasi dan udah mendapatkan NRA itu hampir 800. 800. Ya, yang masih dalam proses itu sekitar 500-an lah. Oh, masih. Itu dalam proses mereka antri atau gimana tuh? Oh ya, antri. Oh, ada proses. Ya, ada prosesnya untuk mendapatkan NRA. Apa tuh? Prosesnya apa aja kalau boleh tahu? Aktivitas ya. Jadi seberapa menghadiri kopdar, mengikuti kegiatan riding, touring seperti itu. Itu pun kalau udah ditempuh secepat-cepatnya 6 bulan baru dapat. 6 bulan baru dapat. Berarti ini sangat sulit juga ya untuk menjadi member resminya XSR Brotherhood. Sebenarnya dipermudah itu. Kalau di awal setahun baru dapat NRA. Baru setahun baru bisa dapat lisensinya. Kalau Om Fahrul join dari kapan? 2021. Belum terlalu lama juga ya. Iya. Tapi ini kayak udah jadi ketua umum di ketua chapter Tangerang nih. Iya. Barusan juga. Oh, baru banget. Baru banget pelantikannya. Kalau kegiatannya di komunitas ini ada apa aja sih Om? Mungkin mingguannya atau bulanannya? Sebenarnya standar ya kayak anak motor lain lah ya, kopdar, terus riding, fun riding atau touring begitu. Terus event-eventnya tuh ada yang skala nasional, regional, chapter begitu. Kalau dalam waktu dekat ini kemarin ada anniversary yang 5 chapter itu ya. Anniversary 5 chapter. Boleh dikasih tahu nggak nih highlight acaranya ada apa aja kemarin? Seru ya. Jadi biasalah kita kumpul bareng ya kan. Kemudian biasanya tuh acara diisi games kayak begitu. Kemudian kemarin ada sedikit highlight tentang living legendnya dari 5 chapter itu. Jadi member-member yang udah join cukup lama dan sampai hari ini tuh masih bersama kita gitu. Iya. Terus ada acara hiburannya ada apa aja tuh? Itu yang paling penting biasanya. Hiburan biasa lah ya kan, musik biasanya kan begitu. Live musik. Ya. Ada pentasnya juga nggak sih Om? Mungkin pentas motornya, modifikasi dan lain sebagainya. Oh enggak. Karena ini kemarin tuh acaranya sebenarnya internal aja sih antar 5 chapter itu. Kecuali biasanya yang besar, acara besar ya yang lebih rame. Kalau acara yang nasionalnya itu dilaksanakannya kapan aja? Acara nasional itu ada 2 yang utama ya kan. Yang pertama itu gathering nasional, yang kedua itu musyawarah nasional. Oh, Munas biasa disebutnya ya. Nah itu tiap 2 tahun sekali tuh keduanya itu. Jadi tahun ini Gatnas, tahun depan Munas, tahun depannya lagi Gatnas begitu. Oh, ganti-gantian. Ya, dan tiap Munas itu kita agenda utamanya itu pemilihan ketua umum. Kalau Om Jo nih, Om Jo aja sebetulnya. Om Jo dari tahun berapa? Saya
Jadi tahun ini saya terakhir. Oh, tahun ini terakhir. 2003 berarti 2021 saya. Oh, dari 2021 sampai 2023. 2023 terpilih kembali sampai tahun ini 2025. Gitu. Jadi Munasnya tahun ini. Tahun ini. Ya, rencananya nanti kita adakan di Bandung bulan Mei lah. Oh, di Bandung. Tahun kalau sebelumnya dilaksanakannya di mana? Dilaksanakan di Semarang. Oh, tapi Munas. memang setiap ini beda-beda kota ya? Ya, bagian semuanya beda-beda ya. kota. Kalau yang Munas pertama di Bali. Oh, di Bali. Oh, di Bali. Di Bali. Berarti banyak tuh yang dari Jawa touring ke Bali juga, Sumatera juga. Ya, cuma pada saat itu kan masa Covid ya. Covid. Oh iya benar. Jadi Terbatas sedikit ya. Cuma emang demi berjalannya organisasi harus kita laksanakan begitu. Oh, iya. Selamat nih atas anniversary kemarin yang ke 5 Lima, tahun. iya, ke-5. Harapannya apa nih mungkin Om Fahrul nih yang dari chapter Tangerang? Apa harapannya untuk XSR Tangerang? Kalau untuk harapannya itu semoga semua teman-teman itu semakin kompak, dan juga semoga istilahnya kita ini bisa menjalin silaturahmi bukan hanya di lingkungan motor, tapi bisa di luar juga, harus tanpa mengendarai motor, entah dari pekerjaan dan segalanya. Intinya lah nambah saudara dan bisa saling selalu kompak dan solid. Amin. Itu harapan setiap komunitas Ya, pastinya harapannya ya. karena kan intinya bisa jangka panjang lah. Betul. Dan membernya juga semakin banyak, yang solid utama itu semakin semuanya bertambah. ya. Terus juga kemarin katanya habis menjalankan tour nih ke Kalimantan. Ya. Nah, ini Om Fahrul dan Om Jo juga berangkat dua-duanya. Ya, bukan berangkatnya emang cuma berdua. Oh, cuma berdua. Kirain ada beberapa rombongan gitu, mungkin 10 Agendanya nasional, kita juga open. Jadi siapapun member yang mau ikut silahkan gitu. Cuma mungkin beberapa mengalami kendala dan kesibukan di tempat Biasanya lain. kendala waktu ya yang nggak fleksibel. Soalnya Ya. kan sebulan nih. Oh iya, sebulan. Kau boleh diceritain tuh selama perjalanannya hal-hal menariknya, boleh diceritakan sedikit? Ceritain banyak juga boleh. Boleh nggak apa-apa, aman aja. Sebenarnya banyak ya. Jadi kalau Kalimantan tuh unik lah dia ya. Satu, dia tidak punya gunung yang terlalu tinggi, Iya. ya kan. Jadi bukit-bukitnya cukup lumayan. Tapi ada beberapa tempat emang hawanya itu seperti pegunungan gitu. Uniknya itu kita sempat ngerasain perpindahan antar kota itu, kita naik perahu klotok kalau mereka sebut Naik perahu itu. kotak tuh kayak apa? Perahu kayu. Kayak getek nggak? Bisa tapi gede dia, bisa Ya, mobil bisa di buat atas. mobil juga. ya. Ukurannya sebenarnya buat mobil, tapi yang kita naikin itu memang khusus maksimal motor ya itu. Jadi perahu kayu, motornya di atas, penumpangnya di bawah. Dan itu yang dilalui itu jalur sungai. Sungai Kapuas, sungai terpanjang. Kapuas. Dari Teluk Batang sampai ke Pontianak. Itu Kalimantan seluruhnya dilewati atau hanya beberapa kota aja, Om? Beberapa kota sih, tapi kalau kita hitung provinsi udah kita injak semua provinsinya, ya kota-kota besar ya. Gitu. Tujuannya melintasi semua provinsi. Berarti Om Fahrul sama Om Jo pengalaman turnya di Indonesia udah kemana aja nih? Belum. Cuma di rumah browsing doang. Paling ke sebelah ke warung. Kayaknya udah kalau udah berani ke Kalimantan berarti ke pulau-pulau lainnya udah. Mungkin Jawa udah habis, Sumatera mungkin udah pernah. Kalau Jawa belum. Banten nggak seberapa kita explore. Gitu. Saya pribadi ya, karena cukup jauh kan dari ke Jawa itu. Sebenarnya lebih sering karena kita menghadiri ada kegiatan. Ya, agenda-agenda kita berangkat. Jadi cukup sering lah kalau ke Jawa gitu. Kalau untuk explore dalam sekali jalan sih belum. Oh, kalau yang emang benar-benar mau tur gitu ya? Ya. Ya mungkin nggak sebulan itu kalau Jawa ya kan. Ya, betul. Yang lama di portalnya itu. Oh betul. Nah itu. Nah biasanya kalau misalkan apa sih kan ada istilah portal gitu kan kalau antar komunitas. Sebenarnya nih jujur males gak sih sebenarnya buat nyamperinnya? Oh enggak, itu inti dari touring sebenarnya ya. Jadi kalau orang lain bilang touring itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Kalau buat saya harus ditambah nih, harus ketemu orang. Silaturahminya itu juga ya. Itu momen itu yang lebih mengena kalau kita touring, ya kan. Jadi ada ceritanya. Cerita yang lebih enak tuh ya ketika kita bersilaturahmi, menyambangi teman gitu kan yang di tempat-tempat jauh begitu. Nah kemarin tuh total perjalanan di Kalimantan 1 bulan full atau lebih, Om?
Berangkat dari mana? Hitungnya dari mana nih? Dari rumah atau kalau Masing-masing ketemunya di mana nih? kita ketemu di Semarang. Oh, berarti Jadi Farul saya ke 2 hari Semarang ya, dulu. saya jalan 2 hari ke Semarang, Farul 1 hari dari Jakarta ke Semarang. Kita ketemu di Semarang, nyebrang ke Tapang, itu tanggal 8 pagi kita nginjak ke Tapang, meninggalkan Kalimantan itu tanggal 30 Tahun baru. Desember. Ya, jadi tahun baru tahun baru di Surabaya. Malam tahun baru di Surabaya, kita pisahnya di Surabaya. Oh, Jangan sedih, kita bertemu lagi. Seperti itu. Seru sih Kalimantan, luar biasa ya. 2 jam tuh baru pindah kecamatan. sejauh itu ya, Ya, antar 2 kota, jam. antar kabupaten juga jauh ya. Bukan. Ada satu kabupaten ketika saya tahu tentang faktanya itu amazing banget ya, sampai saya kaget banget gitu. Ada jadi di Kalimantan Barat itu ada Kabupaten Ketapang. Pernah ke Bali kan? Pernah. Ya, Kabupaten Ketapang ini 6 kali Pulau Bali. Hah? Besar. Dan itu Luas masih wilayah. disebutnya kabupaten ya? Iya. Itu 6 kalinya Pulau Bali. Berarti luas banget juga ya Kalimantan ya? Saya keliling Bali aja kalau dari Denpasar, Gilimanuk, Singaraja, Karangasem balik ke Denpasar itu paling nggak perlu 12 jam untuk mengelilingi Bali dalam sekali gas gitu ya. Bayangin kalau ke Tapang ini, Iya. mungkin nggak cukup 2 hari. Itu bisa dibilang 6 kalinya Bali, tapi wilayahnya itu kebanyakan hutan atau sungai atau apa Om? Ya hutan, kebun, ya kan, sungai gitu. Pemukimannya tidak terlalu banyak. Pemukimannya agak renggang ya. Agak Iya, jauh iya, ya antar rumah ya. antar Nggak rumah agak berkumpul jauh tuh ya. gitu. Tik. Oh iya. Gitu. Kecuali emang di keramaian di kecamatannya atau apa gitu kan. Kalau kota-kota besar yang dilewati apa aja tuh Om? Banyak ya. Banyak sih, Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas. Terus kalau yang di bawah itu Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, Batu Licin, Banyak ya ya. kan. Sampai ke Tanah perbatasan. Grogot, Balikpapan, IKN kita datangi. Kayak IKN juga. Iya. Tapi udah boleh masuk belum Om saat itu? Saya enggak tahu sih, tapi saya boleh masuk begitu. Boleh. Itu kok bisa boleh diceritain sedikit? Enggak boleh. Ya boleh. Masih umum. karena kan katanya kan nggak bisa. Terus kan iya banyak orang Ya, yang harus daftar. pengen kesana ya, mungkin ada yang pengen FOMO, ada juga yang pengen Tapi dapetin kalau mau ke sana pengalamannya paling juga. enak sore hari. Jadi Sore hari. pas menikmati senjanya di situ. Lampu-lampu. Nah cuma masalah bisa atau Tapi enggak siap-siap sama debunya. tuh debunya karena karena masih proyek kan. pembangunan ya. Iya. Yang kota atau daerah yang paling berkesan nih untuk Om Jo dan Om Farul masing-masing. Semua. Yang ada cerita menarik gitu apa? Semua menarik. Ya, beda kan. Pokoknya semua. Yang Karena bisa dibagi gitu ke sobat PTT. Semua menarik. Jadi begini, Kalimantan itu ya, opini saya ini ya. Bagi sisi barat itu lebih ke Melayuan. Melayu. Ya, sisi selatan itu lebih ke Jawaan. Oh Ya. iya. Kalau sisi timur dia lebih ke Makassar Bugis. Oh ya, logat-logatnya juga mungkin mirip ya. Ya, kalau logat sih inilah apa, tentunya yang pendatang aja kan begitu. Cuma suasananya kita ya, rasain. suasana tuh kena banget, mungkin karena pengaruh dari Faktor struktur bangunan ya, iya. warna gitu. Kalimantan Barat tuh dominan kuning hijau karena Melayu begitu. Iya. Begitu masuk Turun ke bawah lagi. begitu masuk Pangkalan Lada ya, Pangkalan Pangkalan Bun, Lada. Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng itu sampai ke Sampit itu Berasa kan. di Jawa. Berasa di Jawa. Terus ada Jawa. Jadi bentuk-bentuk bangunannya tuh kayak kita sering lewat di Jawa Timur, Jawa Tengah begitu. Jawa Tengah sih kebanyakannya. Ada selama tiba di Kalimantan ada shock culture gitu nggak? Mungkin kebiasaannya berbeda, terus cara mereka menyapa. Kan kalau misalkan di sebelumnya nih, di podcast sebelumnya ada sobat PTT Mas Angga cerita kalau pas dia perjalanan di Sumba itu di sana anak-anak sekolahnya ramah-ramah, nyapa ke pendatang gitu. Nah di sana orang-orangnya gimana Om? Orang-orangnya ramah semua sih ya. Ramah Welcome semua. ya, welcome. Kalau shock culture apa sih yang minor-minor aja lah Minor gitu ya kecil. kan. Paling Kayaknya nggak nyebutin cara nyebutin makanan ya. Iya. Itu di bagian Kita biasa es teh, dia TS Paling begitu. Oh kayak gitu. Iya, jadi yang minor-minor begitu aja. kalau Yang agak unik sih Kalimantan Barat ya. Jadi ternyata kita ketemu beberapa temen nih. Saya nyangkanya cadel. Ternyata emang kebanyakan orang Melayu di sana
itu di atas Pontianak. Pelafalan huruf R-nya kurang. Oh, kurang. Karena ternyata memang bahasa ibunya dia nggak ada bahasa R, nggak ada huruf R gitu. Makanya ketika nyebut R dia seperti cadel gitu. Ternyata emang begitu. Ya mungkin daerah lain sama lah ya, atau kayak di Jepang gitu ya, dia kan nggak bisa L. L dia nggak bisa. Dia nyebut L itu pasti sebenarnya bukan cadel, tapi memang Nggak pernah. emang nggak ada. Iya, emang hurufnya nggak ada, jadi Iya. nggak pernah dia. Ya emang begitu gitu. Ya itu bukti kalau emang Indonesia tuh kaya Unik, bang budaya, ya kan. Terus bahasanya juga banyak, itu buktinya. Nah terus yang bisa dieksplor lainnya selama di Kalimantan apa aja Om? Yang bisa dieksplor lainnya ya, karena kita yang kita lihat apa yang ada di jalan ya. Yang uniknya tuh pokoknya kita melintasi sungai Kapuas tuh, naik perahu. Itu sih yang uniknya. Terus ngelewatin kan katanya kalau di Kalimantan kan lebih banyak sungai, terus Iya, banyak kita sempat Ya kan? nyebrang itu dari, lebih sering ketemu sungai dibanding ketemu jadi aspal. dari Palangkaraya ke Banjarmasin itu kita 2 kali nyebrang sungai. Dan itu Saking enaknya. berapa lama perjalanan untuk nyebrangnya? Sebentar, Sebentar cuma aja. 10 menit. Oh, Jadi ibaratnya dari sungai ini ke seberang Itu kita nyebrang naik perahu. Karena kalau mutarnya kita butuh waktu setengah jam. Jadi ya kita ambil yang dekat. Ya, nyebrang 10 5.000 menit, aja kalau kadang muter tiketnya. setengah jam gitu. dan dapat pengalamannya juga Iya. kan. Terus ketemu kan katanya kalau di Kalimantan ada buaya dan lain sebagainya. Ketemu nggak selama di Saya sungai kan sana? ngajak buaya jalan. Baru mau dibilang. Ada nggak Om cerita? Ada nggak Om cerita kayak gitu? Nggak, sebenarnya sih kita pingin gitu ya. Mungkin Kan ada pas-pasan satu gitu, sungai itu yang sering muncul buaya gitu ya. Itu pas berangkat tuh udah planning gitu. Ternyata pas di sana lupa gitu ya. Kita udah ngeres di Sangatta apa ya itu ya. Ternyata lokasi itu udah kelewat gitu. Akhirnya ya udahlah, orang bawa buaya ini ya kan. Iya, makanya nggak keluar buayanya. Nanti saling gigit nanti lagi. Bener, nanti ketukar. Nah, kalau selama perjalanan ada kendala nggak Om? Mungkin ada trouble motor secara teknis dan lain sebagainya. Kendalanya sama kayak waktu ke Sumatera ya. Jadi riskan itu di shock ya. Nah, kemarin saya gitu, motor saya itu ngalamin shock depan tuh bocor gitu. Itu aja sih kendalanya. Om Farul juga apa kendalanya? Kalau kendalanya tuh motornya nih nggak mau Ngambek-ngambekan. rusak-rusak, jalan terus. Nah, itu herannya tuh. Nggak ada aman. Pokoknya kalau motor aman. Aman. Kalau ban dan lain sebagainya aman juga. Aman karena udah di Jadi kita prepare ya, kita semua Medannya sebelum di jalan. sana gimana sih Om? Maksudnya Dan di jalanannya? Sumatera. bener. Maksudnya apa udah infrastrukturnya ya udah full aspal atau masih Iyalah ada full yang- aspal. 90% aspal. Udah bagus juga ya berarti ya. Jadi ya aman aja Ya ya. kalau kita ini ya melintasi jalur trans. Nah, beda lagi kalau kita mau ke desa yang ke Ya di atas. pedalamannya Ya, lain itu pasti lagi. tanah. Iya. Kalau jalan tanah tuh kebanyakan kan jalan perusahaan sawit atau perusahaan tambang gitu. Oh enggak, Om enggak coba explore, coba ke dalam-dalamnya. Takut nggak pulang. Saking nikmatnya. Yang paling panjang keterbatasan perjalanan waktu sih. Iya betul. Yang paling panjang perjalanan di kota mana tuh Om? Satu, perbatasan Kalimantan Barat sama Tengah tuh. Iya. Tuh. Itu cukup jauh Cukup perjalanannya. jauh. Terus yang kedua di bagian ini Cukup jauh dan melelahkan kalau yang itu. Melelahkannya gimana Mas? Banyak tambalan. Oh, banyak Ya tambahan. karena banyak truk yang di situ lalu lalang ya kan. Jadi mungkin jalan itu banyak tambalan. Jadi tambalan ini kan cukup mengguncang Iya. badan Berarti pengendara. kita juga sebagai pengendara harus fokus juga ya. Ya. Ya fokus. Kalau nggak fokus jangan berkendara. Lewatin kanan kiri kebun sawit gak? Itu pasti ya. Tapi ada kendala nggak misalkan kayak larangan kan kalau di Sumatera ada beberapa daerah yang kalau bisa udah jam 6 atau jam 7 ke atas ya jangan dilewatin gitu. Karena bukan karena horor tapi lebih kayak sepi, takut nanti ada tindak kriminal gitu. Ada tapi saya nggak mau nyebutin daerahnya ya. Ya nggak apa-apa Nggak boleh bawa diceritakan aja. kopi, nggak boleh bawa ketan, nggak boleh bawa apa susu ya? Bu, kopi ketan. Kopi, ketan. Bukan. Nah, takutnya durian kita yang makan. Durian wajib bawa. Durian. Itu wajib tuh. Wajib. Pakai ngambil sama Gitu. kopi. Saya nggak mau sebutin Itu yang daerahnya. ngomong warga lokal. Warga lokal. Tapi sempet dinanya nggak alasannya apa gitu? Iya, sempat. Iya sempat gitu. Cuma Boleh kan kasih tahu dia alasannya kebanyakan apa gitu? lebih ke terganggu di perjalanan lah ya.
ada gangguan begitu. Cuma sebaiknya jangan bawa kopi gitu. Oh ya udah gitu. Ya mungkin karena udah koordinasi sama warung yang di sana, belinya di sana aja gitu. Ya kita positif thinkingnya ke situ kan. Biar laku warung yang di sana. Berarti di sana harus ngopi, di sini harus ngopi. Iya, jangan bawa begitu. kopi sendiri. Oh begitu. Kalau misalnya kayak tadi, maksudnya mau jalan malam, mau jalan jam 2 pagi juga aman aja. Aman sih, tapi kalau jalan jam 2 pagi sepi ya. Ya mungkin kan kadang ada yang riders ya yang nekat gitu, kayak karena ngejar waktu gitu. Kita beberapa kali ketemu malam kok. Sebelum mau masuk Sampit ketemu malam, mau masuk Tanjung Selor juga ketemu malam. Tapi diusahakan kalau malam ya udah istirahat. Ya karena yang riskannya tuh ini apa? Bahan bakar. Takutnya kita gas malam, pom bensin nggak ada karena hutan belantara. Oh iya betul. Kalaupun ada kota, mungkin pom bensin udah tutup. Oh karena nggak kayak kalau di Jakarta kan masih banyak yang 24 jam ya. Terus kendalanya apalagi tuh? Mungkin cuaca kan, kalau di Jakarta kan, di Jawa kan lagi musim hujan, di sana sama nggak? Lebih nggak kendala sih, keseruan gitu ya. Seruan, ada kendala. Masuk di bawah seru aja ya. Iya. Ada hujan seru. Masuk hutan 4 jam gitu kan ya. Masuk hutan 4 jam tanpa sinyal. Ya sana sinyal susah juga. Oh iya. Tapi kan nggak ada sinyal. Terus berarti pedoman buat baca maps-nya gitu gimana? Sebelum berangkat kan kita udah setting tuh. Kalau kita udah setting, motor udah jalan, yang penting nggak di back aja. Kalau di back hilang udah. Karena Google Map kayak gitu dia. Gitu. Walaupun sinyal nggak ada. Jadi walaupun sinyal nggak ada, tetap masih bisa. jalan. Ya, walaupun jalan tuh nggak bercabang ya, tapi kan kita perlu map itu kan untuk melihat jarak dan tikungan ya. Iya, iya. Itu, kapan belok, takut ada perpecahan jalan. Gitu. Seberapa tajam di tikungannya kan di situ itu membantu banget dia maps itu kan. Tapi ketika udah masuk hutan yang nggak ada sinyal, pas ngambil foto jangan sekali-sekali di back itu map itu. Kalau di back udah hilang. Nggak bisa muncul lagi kecuali ketemu sinyal lagi. Kalau udah masuk hutan gitu tetap kayak ada kayak persimpangan atau belokan gitu Om. Kirain kayak lurus aja gitu. Nggak, kan ada jalur-jalur masuk yang ke Kampung Daya. Itu kan banyak, terutama di daerah Kaltim ya. Kaltim Kaltara itu banyak banget plang-plang kampung-kampung Daya. Sampai ke daerah yang kabupaten yang dekat dengan perbatasan dengan Malaysia ya? Ada lewatin nggak Om? Ya, kita kemarin kan berkunjung ke Sambas tuh. Jadi di Sambas itu ada 3 perbatasan. Pos lintas batas itu yang kita datangin tuh Jagoy Babang, Aru, sama yang di Temajuk. Yang kita sempat kunjungi 3 itu. Di sana bedanya apa tuh Om dengan apa ya? Kan katanya kalau wilayah perbatasan itu kan ketat. Cuman yang selama Om di sana seketat itu enggak? Atau biasa aja gitu, kayak perbatasan biasa aja gitu? Ketat. Ya. Yang di Temajuk malah enggak beroperasi, dia kan cuma ada pos aja. Ada pintu aja gitu, tapi enggak beroperasi. Terus yang untuk menyeberang itu Aru sama Jagoy Babang. Itu harus nyebrang. Nggak, itu bisa untuk melintas kendaraan. Oh bisa. Ya, untuk bisa melintas kendaraan. Om Jo sama Om Farul coba masuk. Di Jagoy Babang sempat masuk, tapi nggak jauh ya. Artinya ya kita nginjek tanahnya Malaysia gitu. Cuma untuk dokumentasi aja gitu. Seru juga, kayak sampai tanya kendalanya apa. Kayaknya dua-duanya ya udah nggak ada kendala kayaknya. Perjalanan jangan dibikin kendala. Dibawa fun aja ya. Biar nanti orang lain dengar itu, ya nggak ada rasa ragu kalau mau jalan. Tapi takutnya kan mental orang beda-beda. Nanti kata Om Jo sama Om Farul nggak ada kendala apa-apa, sama aja gitu. Ternyata dia sampai sana, loh kok gini ya? Gitu. Kalau persiapan sebelum menjalankan perjalanan jauh atau touring ya, mau kemanapun deh, nggak harus ke Kalimantan, tapi ke Sumatera juga boleh. Dari Om Jo dan Om Farul apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Pertama kendaraan asli ya. Iya betul. Kendaraan, jadi kalau buat saya gini, kendaraan standar itu the best. Kaki, rem, elektrikal apa semua standar. Jadi kalau motor saya pribadi sih penambahannya tuh hanya ke luggage ya, box atau tas begitu kan. Terus lampu untuk malam hari. Ya itu juga penting. Ya, cuma itu aja. Sisanya standar. Motor saya full standar. Karena motor standar itu kalau trouble gampang cari bengkelnya. Iya betul. Gitu. Mau bengkel resmi, mau bengkel biasa, banyak punya partnya begitu. Itu kalau motor standar kan gitu ya. Kalau teman-teman ada yang punya motornya modif gitu ya, misalkan pakai
kaliper merek tertentu gitu. Kalau touring jauh atau perhatikanlah paling enggak kampas remnya ini udah mau habis gitu. Walaupun touring pendek sebaiknya bawa cadangannya karena di kota tujuan tuh belum tentu dia ready. Kampas rem dengan merek tertentu itu gitu. Makanya sebaiknya di prepare sebelum berangkat kayak begitulah. Terus kalau untuk lain-lainnya tuh misalkan kita mau kemana sebaiknya, apalagi kita nggak pernah injak tempat itu gitu ya, kita survei jalannya lewat Google Maps tentunya gitu, karena sekarang kan ada Street View itu tentunya gampang lah, itu akan dapat gambaran lah gitu. Oh ternyata daerah sini banyak lubang, daerah sini banyak tambalan. Sehingga kita bisa cek medannya tuh seperti apa. Ya seperti itu. Jadi kalaupun kita nggak pernah ke sana kita harus cek. Terus kalau untuk kayak ke Kalimantan kemarin, yang saya cek itu salah satunya adalah jarak antar kota, gitu. Kita sanggup nggak nih sekali jalan, misalkan dari Pontianak ke Sampit, ternyata cukup jauh. Itu kalau nggak salah sekali jalannya itu sekitar, kalau Google Map itu 11 jam. 11 jam. Ya, 11 jam. Dan uniknya begini, saya nggak tahu nih Google Map ini tuh baca turunan apa enggak gitu. Kenapa? Turunan sama naikan ya kan? Karena kalau di Google Map mungkin bacanya segitu gitu ya. Padahal dia turun dan naik. Itu kan nambah jarak tuh. Ada renggakan. Iya. Cuma gini uniknya kalau di Jawa gitu ya. Google Map bilang 2 jam nih. Kita kalau mau ngebut tuh kita bisa, bisa mengurangi estimasi. Kalau Google bilang 2 jam mungkin kita bisa mepetin jadi 1 jam 40 menit gitu ya. 1 jam jadi kita bisa rapetin lagi 15 menit. Kalau di Kalimantan susah. Tetap 2 jam. Kalau 2 jam berarti 2 jam beneran gitu ya. Iya. Sama kayak Sumatera tuh begitu. Walaupun udah dicoba lebih cepat gitu ya. Iya. Sama kayak Sumatera tuh juga begitu. 100 kilo ya 100 menit. Mau dikebutin ya tetap 100 menit gitu. Untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Gitu. Berarti yang kemarin wilayah terpanjang itu tadi sampai 11 jam di jalan Om. Itu atau ya, dibagi itu 11 jam riding gitu. Belum termasuk istirahat. Makanya akhirnya kita bagi. Yang Pontianak Sampit tuh kita bagi. Oh, setengah perjalanan istirahat. Biar menikmatin. Oh iya betul. Kalau digas bisa cuma biar, tapi nggak dinikmatin. Cuma emang kalau mau memaksakan itu tadi seperti yang dibilang Parul ya. Jadi SPBU-nya tuh cukup berjarak jauh gitu ya. Dan dia tidak full 24 jam. Kadang siang tuh udah habis. Oh, terbang. Gitu. Oh iya. Iya, kadang jam 10 udah kosong. Kalau kayak gitu berarti harus benar-benar riset titik-titik SPBU terdekat ya. Sebaiknya begitu. Ada beberapa sih teman juga udah saranin bawa apa jerigen ya. Ya, kalau malas riset bawa jerigen. Oh, lebih aman kayak gitu ya. Tapi sebelum perjalanan berarti kan melakukan riset juga. Di sana ada teman-teman member ada juga chapter, kan? Ya, ada chapter juga. Berarti dibantu juga ya. Iya. Wah, berarti ini salah satu manfaat kalau misalkan join komunitas. Saudaranya banyak. Saudaranya banyak, betul, dibantu. Mungkin dicariin penginapan, titik-titik buat istirahat dan lain sebagainya tadi. Hemat waktu. Jadi ketika kita Pontianak nih, wisatanya apa gitu cepet kan? Iya. Kita walaupun memang bukan tujuan utama dari touring kita waktu itu kemarin gitu, cuma ya kadang ketika kita sempatkan ke Pontianak, ke Singkawang, ke Sabas, selalu diajak. Ya, karena kalau solo riding kan kita nyari-nyari lagi, habis waktu. Ya. Kalau tujuannya bukan buat jalan-jalan, tujuannya apa Om? Sebetulnya. Kalau misalkan bukan buat destinasi wisatanya gitu ya, tujuannya apa? Silaturahmi, berkunjung. Sambil wisata. Bukan yang wisata utama, wisata yang kedua. Wisatanya kalau di Kalimantan apa Om? Maksudnya yang bisa kita nikmatin gitu. Kan tadi kan kata Om juga di sana juga minim pegunungan juga. Banyak sih ya. Saya kalau untuk anak motor wisatanya itu biasanya plang tuh. Wow. Plang kiri Mempawah lurus Singkawang. Kita fotoan tuh di sini banyak tuh. Marking. Selain Tenggaya udah pernah nyampe sini. Plang jalan. Iya, itu proof gitu itu kan. Itu yang dicari ya. Iya. Plang itu wisata tuh. Gitu ya. Sama wisata yang enggak jauh dari jalur poros ya. Kalau sana ada monumen gitu terus jauh banget gitu ya, mungkin kita skip lah ya. Karena tadi waktu juga ya. Jadi paling enggak yang kita samperin itu apa? Tugu Katulistiwa di Pontianak sama di Kutai itu kita singgahin karena memang pinggir jalan benar. Kalau tengah jalan susah dia. Itu terus IKN tuh memang kita samperin ya kan begitu.
IKN ya IKN sampai sekarang juga masih banyak orang yang penasaran sih mau ke sana gitu. Ya. Boleh, datang aja. Silakan. Cuma tadi nggak dilarang. Cuma tadi kata Om Jo sama Om Farul karena masih proyek ya kan, jadi banyak debu. Tapi kalau jalanannya aman masih apa tetap ada lubang juga karena kan masih banyak alat atau kendaraan berat. Aman sih. Aman kalau dari jalur yang dari Balikpapan tuh aman. Selama perjalanan ini kan berdua ya. Ya. Bagi Om Jo sama Om Farul kalau tour gini enakan sama partner apa solo tour? Sama aja sih. Sama sih. Ya. Tergantung mau kalau saya sendiri kalau pengen solo touring juga bisa. Saya sebenarnya lebih senang sendiri, cuma saya kasihan sama dia kalau ditinggal ya kan. Nggak sebenarnya sama aja. Jadi memang passionnya beda, nikmatnya beda, tapi sebenarnya sama aja. Mau komunitas, solo, sama berdua itu sama, tergantung Sama kita. aja. Gimana menjaga kekompakan nih selama perjalanan? Saling bully. Iya, saling bully. Kalau nggak bisa hilangkan buat ego, bonding ya. Kalau nggak bisa hilangkan ego, saling ego aja. Saling ego aja. Sikat Karena duluan kan sebelum kan disikat. Egonya juga kan pasti kan ya gimana, apalagi kalau kondisinya lagi capek gitu. Itu gimana? Ya jangan ego kita buang jauh-jauh lah ya. Kecuali emang udah berkali-kali gitu ya dan udah rapat banget gitu. Kayak dia gini kan dihina di apa gitu kan dia tawa-ketawa aja gitu. Nanti ada waktu balas lagi. Biasanya begitu. Biar seru. Jadi jangan baperan ya. Iya, jangan baperan. Di bawah fun aja gitu. Tapi tetaplah hati-hati ya. Nanti dikiranya udah deket terus main bully-bully, Ya, betul. tau-taunya baper ya kan? Ya, kalau baper Keterlaluan gitu, ya. tetaplah ya. Kalau misalkan mungkin selain sama Om Farul nih, mungkin dengan member-member lainnya, biasanya apa sih kendala dalam satu rombongan tour ya? Kalau lagi keluar kota gitu atau perjalanan jauh lainnya, apa yang biasanya menghambat gitu? Mungkin ada salah satu member yang yang baru pertama kali ikut tour gitu, jadi kita nggak bisa cepet juga gitu. Biasanya apa? Sebenarnya itu bisa kita hilangkan ya. Jadi hambatan-hambatan itu sebenarnya harusnya bisa kita hilangkan. Yang penting dari awal perencanaan kita mau jalan itu kita persiapkan. Kita persiapkan gitu kan ya. Artinya kalau saya jalan berdua sama Farul ini udah paham lah, saling paham bahwa kita harus bawa ini gitu ya. Kalau berbanyak ya mungkin ada teman yang baru pertama kali ya kita advice lah kan ya. Kalau mau berangkat berapa hari gitu ya. Berangkat sekian hari nih. Bawa baju sekian, bawa celana sekian, bawa jas hujan, bawa koper sepatu. Kalau bisa peralatannya juga lengkap, minimal istilahnya nggak nyusahin member yang lainnya gitu. Ya. Itu tujuan persiapan sebelum berangkat ya, biar kita bisa meminimalkan kendala-kendala di perjalanan gitu. Tapi kalau dari komunitasnya sendiri, XSR Brotherhood ini ada standar SOP-nya sendiri nggak sih kepada para member nih sebelum melakukan perjalanan? Kalau SOP biasa kita share ya sebelum kegiatan. Jadi akhirnya makin kesini kita makin terbiasa dengan standar. Kalau touring harus dipersiapkan ini. Jadi kalau udah terbiasa gitu. Jalan, terbiasa berangkat, jadi kalau udah hafal gitu ya. Ya tau lah yang gitu. Seperti itulah. Kalau sebelum touring nih, kan tadi kan udah sempet diinfoin juga tips sebelum melakukan perjalanan ya, salah satunya persiapan kesehatan kendaraannya. Oli itu penting gak sih Om? Oh ya penting lah. Ya kan ke Sumatera, ke Kalimantan jaraknya kurang lebih sama ya, 6.000 sampai 7.000-an lah, 7.000 8.000-an kilo gitu. Kalau ganti oli sekali nggak sampai rumah nanti pulangnya. Ya kan? Cuma kalau saya begini, oli yang biasanya kalau di dalam kota pakainya 2.000, kalau jalan jauh saya gantinya di 1.500. Karena kalau di rumah mungkin naik motor sejam motor udah istirahat, 2 jam motor udah istirahat. Kalau touring jauh kan bisa 10 jam itu jalan terus. Mobilitasnya gitu. Juga beda ya. Gitu. Tipsnya biasanya untuk pemilihan oli yang dikhususkan untuk perjalanan jauh ya, bukan buat mobilitas di dalam kota, spesifikasi versinya Om Jo dan Om Farul apa aja? Sebenarnya tipsnya itu tetap
kembali ke standar pabrik itu gimana dia mengarahkan oli yang dipakai gitu ya. Kalau kayak SSR ini kan sayangnya 1040 kan gitu. Ya jangan dirubah gitu. Takutnya nanti kalau dirubah akan mempengaruhi performa mesin kan begitu. Cuma kalau saya ya itu tadi, kalau di rumah ganti olinya setiap 2000, kalau jalan jauh saya pendekin jadi 1500 atau 1600 saya ganti begitu. Kemudian kayak motor yang kita pakai ini kan ada oil filternya kan ya. Ya motor kebanyakan ada oil filter sih. Ya itu juga kita bawa, kita persiapkan gitu. Dari rumah kita udah bawa nih, oh ganti oli sekian gitu. Berarti setiap sekian ganti oli, ganti oil filter gitu ya, itu dibawa karena belum tentu ready kan. Iya karena kayak gitu kemarin tuh bengkel belum tentu ada yang ready. Kayak kemarin kendala itu tadi yang tadi shock depan ya. Ya kalau shock depan sih masih bisa inilah ya, kita cari bengkel resmi ya, bengkel. Kan. Itu karena kalau cari bengkel yang umum ya kalau dia sanggup gitu ya. Takutnya nanti malah tambah nggak beres kan kalau pakai bengkel resmi kan. Dia udah paham kayak begitu. Nah berarti tadi juga kayak Om Jo udah mempersiapkan bahwa filter olinya sendiri dari rumah karena udah terbiasa jalan, udah tahu ya hitungan kapan ganti. Kayaknya nih nanti akan ganti oli nih, ganti filter juga gitu. Rata-rata anak motor paham lah ya kan. Paham pasti ya. Ya. Berarti nih boleh nggak dibagiin tips nih ya ke sobat PTT mungkin buat para pemula nih yang belum pernah sebelumnya melakukan perjalanan jauh, tur mungkin sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, persiapannya ya secara teknis tuh apa aja selain mental dan kendaraannya dan waktu ya. Ya. Mungkin bawa uang lah. Iya bawa uang. kunci apa tuh motor gitu. Nah, saya nggak pernah bawa kunci. Nah, itu bukannya salah satu hal yang penting juga ya disiapkan. Saya yang bawa. Penting. Itu masalah. Saya yang bawa. Ada yang bawain. Iya. Nggak, jadi gini, saya percaya dengan motor saya. Karena sebelum berangkat saya udah cek semua gitu. Dan saya yakin motor ini sehat gitu ya. Cuma kan emang kondisi lapangan yang akan buat dia kerusakan, contoh salah satunya yang tadi itu yang sok depan bocor. Ya kan, itu maklum karena emang kontur perjalanannya seperti itu. Itu kalau ada satu daerah gitu ya, tiap ketemu jembatan tuh selalu terkejut karena sambungannya cukup ekstrim antara jadi jalan dan jembatan. Jaraknya 3 cm, jadi nggak rata. Ya itu mungkin yang bikin ini ya. Akhirnya sok depan tuh kalah gitu ya. Makanya saya nggak pernah bawa kunci gitu. Karena saya yakin motor saya setrouble-troublenya tetap bisa dihandle dengan bengkel. Dan memang betul berlaku memang. Gitu. Jarang ini trouble banget. Nah terus barang bawaan itu harus bisa diatur seefisien mungkin gitu. Jadi nggak yang berlebihan bawa kaos, nggak berlebihan bawa celana gitu kan. Pakaian dalam diatur ya kan, kayak gitu. Nah gitu perencanaan benar-benar harus matang kalau masuk Sumatera, masuk Kalimantan gitu ya. Hitung jarak antar kota, di mana mau rest paling lama, di mana riding terpanjang, riding terpendek, gitu kan. Terus gimana kita memanage laundry terutama ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Om touring sebulan bawa baju sebulan, enggak, bawa baju itu cukup 1 minggu sebenarnya. Cuman diganti cuci pakai aja gitu. Laundry ya kan, laundry. Makanya mau kabur dari rumah bawa barang seminggu aja itu bisa berbulan-bulan. Gitu. Yang penting manajemen laundry-nya bener gitu. Jangan nanti udah habis baru belum ada yang di laundry ya kan. Seperti itu, kayak gitulah. Terus juga beban yang mau dibawa di motor juga harus diperhitungkan ya Om ya. Ya, sebisa mungkin badan kita tidak dibebani. Beban harusnya digantung di kendaraan. Oh gitu. Entah pakai box, entah pakai tas gitu ya. Dan itu penting ya. Jadi kita cuma pakai jaket aja sama tas kecil. Kalau kita bawa misalkan kayak ransel juga cepet capek. Oh itu ya, akan cepat lelah. Salah satu faktor yang bikin si drivernya itu cepat kelelahan, pegel gitu ya. Jadi benar-benar driver jangan bawa apa-apa. Jangan ada beban. Semua di belakang. Minimal ya simpan di tas khusus motor. Gitu. Kalau misalkan misalkan motor nih emang benar-benar kayak mau melakukan touring nih kemana gitu, terus dilakukan modifikasi, itu menurut Om Jo sama Om Farul
boleh-boleh aja atau sah-sah aja atau ada pakem-pakemnya gitu? Kayak kok sebaiknya kalau kaki-kaki standarnya segini gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting mereka yang ganti-ganti part-part segala ya, macam, part-part dengan merek variasi. tertentu dia paham gitu. Dia harus pelajari partnya itu kan ya gitu. Misalkan saya pakai kaliper ini gitu. Ternyata karena performanya yang bagus, kampas remnya mungkin akan lebih cepat habis daripada yang standar gitu misalkan. Kalau saya jalan sekian ribu kilo gitu kan, berarti dia akan masuk ke Tapang, Pontianak apa segala macam. Setelah dihitung ternyata kampas ini cuma sampai Banjarmasin gitu misalkan. Berarti harus bawa cadangan gitu. Jangan sampai nggak bawa cadangan. Jangan terlalu pede lah. Banjarmasin ada gitu. Iya. Karena Kayak pikirnya gitu. kota besar Iya, ya kan. betul. Belum tentu ready nih. Tentu ready. Apalagi yang variasi-variasi tuh. Ya apalagi satu merek aja udah berapa model kaliper tuh, ya kan? Belum tentu ready kalipernya gitu. Berarti lagi-lagi sebagai driver harus benar-benar mempersiapkan semua-muanya secara matang ya. Harus memperkirakan apa yang akan terjadi kan begitu. Betul. Mempersiapkan hal terburuknya juga. Jadi juga kalau mau variasi, mau ganti segala macam part, kalau bisa kualitasnya di atas yang orinya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Itu juga nggak apa-apa ya. Yang cuma sekedar tampang doang bagus tapi kualitasnya di bawah original kan bisa ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi sejauh ini untuk Om Fahrul dan Om Jo, untuk pengalaman touring yang paling berkesan di mana? Semua. Pokoknya jawaban semua sama. Satu aja gitu yang Nggak bisa, nggak boleh. Karena masih ada tempat yang mau dikunjungi. Iya. Pasti berbeda lagi. Beda Pak. lagi. Bisa jadi yang paling. Makanya setiap anak motor yang udah jalan tuh yang jauh, kalau ditanya tempat mana yang Semua berkesan. Semua berkesan. Iya, semua berkesan. Karena masih ada lagi yang kita kunjungi. Bisa jadi kita bilang hari ini yang ini bagus, pas ke tempat yang berikut lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Karena tiap daerah, ya itu tadi ya, Indonesia ini budayanya beda-beda, bahasanya beda, ya. Semuanya nggak ada yang jelek semuanya, semuanya indah. Vegetasinya pun dari aroma alam ya, itu udah beda. Jadi kayak masuk Bali, masuk Lombok, masuk Sumbawa, itu aroma vegetasinya beda. Beda ya. Ya, aroma vegetasinya tuh beda. Gitu. Kayak masuk Sumatera gitu kan, pelang-pelangnya itu selalu harimau gitu kan. Masuk Kalimantan pelangnya orangutan kayak gitu kan. Jadi ya ada karakternya masing-masing ya setiap daerah. Kalau dalam waktu dekat mau ke daerah mana nih yang mau dikunjungi? Kita belum membicarakan itu sih. Karena tiba-tiba muncul tuh. Maksudnya tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Tergantung yang viral di sosmed. Kalau ke Sulawesi udah pernah juga, Om? Baru sampai Toraja kalau saya. Toraja kan juga udah jauh. Tapi belum explore semua Sulawesi. Belum. Untuk Om Fahrul, Sulawesi udah baru yang bagian Makassar, belum bagian Tenggara. Makassar Toraja dia kemarin sama saya juga kan. Terus yang lebihnya tuh dia dari Palu ke Manado. Berarti udah banyak juga lah itu. Iya, belum. Ke Banda Neira udah? Belum. Kapan nih kira-kira? Takut nggak pulangnya. Jadi bisa mancing di sana. Itu kan salah satu, nggak cuman para bikers doang yang mau ke Banda Neira. Iya, cuma kalau ke sana itu kan nyebrangnya itu kalau nggak dari Sulawesi, itu ada juga jalur yang dari Kupang, dari NTT gitu. Perjalanannya cukup memakan waktu jauh ya. Cukup jauh. Bisa-bisa aja. Tinggal tunggu tanggal mainnya nanti. Semoga bisa seluruh Indonesia udah dilewatin sama teman-teman dari XSR Brotherhood Indonesia. Dari Om Jo dan Om Fahrul, mungkin ada yang mau diinfokan, misalkan nih ada sobat PTT yang mau gabung ke XSR Brotherhood Indonesia, caranya gimana, Om? Syarat ya satu punya motor XSR. Unitnya. Ya. Dan kita welcome dari CC yang 155, 700, 900 gitu ya. Harapannya mungkin besok mudah-mudahan ada 250 ya gitu ya. Tuh. Kemudian sehat, waras. Paling penting itu. Karena untuk masuk jadi member. Ini buaya boleh. Waktu gabung waras, Om. Gitu. Sering kena angin ya. Iya, sering kena angin. Sering kena angin. Tuh ya kan, terus syarat administrasi ya punya SIM kayak begitu kan ya. Harus lengkap. Gitu.
Itu aja sih syarat dirinya. Dan Ya bisa kita chapter di kota besar, alhamdulillah ada gitu. chapternya Nanti- udah banyak ya, jadi nggak susah juga kalau misalkan mau ikut gabung di kota-kotanya masing-masing. Ya, kalaupun belum ada chapter nanti bisa hubungi ke pengurus nasional ya untuk dibukakan chapter gitu. Oke. Dalam waktu dekat ada agenda apa nih Om? Agenda nasional terdekat Tadi Munas. Musyawarah Nasional. Yang bakal dilaksanakan di Bandung. Di bulan apa Om? Insya Allah bulan Mei ya. Bulan Mei, berarti setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran kan banyak tanggal merah tuh Mei itu. Betul. Memang kita setting di di antara tanggal merah Karena itu supaya mungkin banyak biar member banyak yang bisa kerja, hadir. bisa ikut cuti ya. ya. Nanti selama Munas ada agenda rangkaian, mungkin mau tour dulu nih dari teman-teman yang di Sumatera, di Bali gitu. Dari Indonesia Timur atau dari Ya Jawa. turnya paling dalam rangka menghadiri ke Munas ya. Mereka semua pada Tapi tour sebelum gitu ya. Munas kalau bisa yang nggak ada agenda yang terlalu besar biar Fokusnya di Munas. fokusnya di Munas ya. Oke, baik. Karena nanti pemilihan ketua umum baru kan di situ. Ini kira-kira Om Farul inginnya Om Jo naik lagi gak atau gimana? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena udah dua kali kan. Alasannya pusing. Udah 2 kali. Oh, maksimal 2 kali. Iya, maksimal 2 kali. Berarti kalau kandidatnya itu ada ketentuannya nggak sih Om? Misalkan ya Om Farul mungkin nih dari chapter Tangerang bisa maju. Ketentuannya jelas pertama itu member yang sudah memiliki NRA ya. NRA itu apa? Karena nomor registrasi anggota. Karena itu mencerminkan bahwa dia udah melaksanakan persyaratan utama untuk jadi member. Iya, ya. Gitu. Seperti itulah. Seperti itu. Secara umum aja ya. Jadi Om Jo nggak bisa maju lagi nih ya tahun Ya, ini. karena udah 2 kali naik. Udah 2 kali naik. Sampai 2 kali loh dipilih jadi kepala daerah. Oke, buat sobat PTT nih kalau misalkan mau tahu kegiatan teman-teman dari XSR Brotherhood Indonesia bisa ke sosial medianya di mana Om? Ya, kita fokusnya di Instagram ya. Instagram. Jadi bisa searching nanti SSR_Brotherhood_Indonesia _MC. Nah, tapi kalau kita searching aja SSR_Brotherhood itu Langsung akan keluar muncul ya? banyak chapter juga. Oh, banyak Tergantung dia di chapter. kota Ya. mana nih. Kalau kayak Tangerang tinggal aja kayak dia mau pengen gabung, udah SSR hubungi Brotherhood Tangerang. Tangerang. Tinggal Nanti kontak aja muncul, DM. ya, tinggal Mau gabung DM. gimana boleh. Nah, itu Ya, dia. gitu. Sobat Kita PTT. ramah-ramah kok. Jadi Adminnya ramah-ramah. Jadi gampang ya kalau mau misalkan mau coba tanya-tanya dulu ya, mau coba ikut kopdar, tadi bisa menghubungi chapter masing-masing Ya. komunitas XSR Kalaupun Brotherhood. belum ada chapter silakan DM nanti kita bantu bukakan chapter. Nah, oh iya bisa kayak gitu. Iya. Tapi untuk chapter ini ada persyaratan bahwa yang terkecil itu kabupaten atau kota madya. Oh, ada minimal syarat kayak membernya harus misalkan ada 5 atau 10 gitu. Satu orang. Satu Kalau orang untuk juga buka udah bisa chapter ya? buka chapter. Ya, satu orang. Kalau untuk bentuk pengurus baru minimal 10 orang. Minimal 10 Baru bisa orang. membentuk pengurus. Kepengurusannya Nah, itu. berarti kayak Pak Harul yang jadi ketua ini berarti minimal dia punya 10 member di Tangerang. Oh, gitu. Jadi ya gampang ya untuk coba Gampang. gabung dan coba kalau misalkan mau ikut kopdarnya dulu. Mungkin Mbak Caca mau ikut? Ya, beli SSR dulu. Kalau misalkan motornya belum ada tapi niatan sudah ada gimana Om? Nah, itu Semangat sama untuk menabung biar bisa beli motor. Intinya harus ada unitnya dulu Iya. ya, accessory-nya dulu harus dibeli. Syarat utama itu. Tapi Om Farul ada ini nggak Om? Apa namanya? Berkesempatan jadi ketua nggak Om? Menurut Om Jo? Apa ya? Menurut Om Jo nih. Potensi ada nggak potensi? Jangan. Soalnya kalau saya nih Om Farul ini salah satu Minimal belanja. satu orang yang sering ikut kegiatan Enggak juga, touring. jarang-jarang. XSR juga ya? Jauh-jauh lagi dia. Enggak deket, lebih jauh. Beliau. Weh, Sumatera dia bilang deket, sombong kali ya kan. Sekali sombong dong. Gitu ya. Jadi sebenarnya Intinya jangan lupa pakai PTT rubrikannya. Wajib. punya peluang tuh dia ada gitu kan. Tapi kan kembali ke orangnya ya kan. Ke orang yang lainnya maksudnya. Mau terima apa enggak? Ya, karena kalau belanja harus wajib belanja tas. Kayaknya emang cocok nih kalau berdua begitu berdua ya. Sama-sama humoris orangnya. Ya itulah. Stres kita tinggal di rumah ya kan. Jangan diajak stres.
Terima kasih Om Jo dan Om Fahrul sudah datang Ya, ke terima Podcast kasih Station, juga. sudah mau berbagi ceritanya dan juga membagi tips-tips untuk sobat PTT yang mau melakukan touring ya, perjalanan jauh ke luar daerah, luar pulau. Jangan takut karena tadi ditanya kendalanya apa, untuk Om Fahrul dan Om Jo nggak ada kendala ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Terima kasih sekali lagi. Siap. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan dan PTT bisa mungkin diundang di acara Munas nanti ya. Terima kasih Sobat PTT, sampai jumpa di podcast selanjutnya.